tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mengkritik jurnal usulan perbaikan kualitas produk rantai boiler menggunakan metode Six Sigma dan TRIS. Next. Selanjutnya kita perkenalan dulu. Yang pertama ada teman saya. Nama saya Ahmad Sobari. Nama saya Tania Fisya. Nama saya Ramadan Artikardian Safadli. Nama saya Fikri Sayono. Dan nama saya Sedur Fadil. Oke, next. Selanjutnya sebelum kita mengkritik jurnal, kita identifikasi dulu jurnalnya. Jurnal yang kami review yaitu usulan perbaikan kualitas produk rantai boiler menggunakan metode Six Sigma dan TRIS. Penulisnya yaitu Ahmad Nurul Furqan dan Ari Zaki Al-Faris. Next. Nah, kita masuk ke latar belakangnya. CV Sri Rezeki merupakan perusahaan pengecoran logam yang memproduksi rantai boiler. Dalam produksinya masih terdapat data seperti permukaan tidak rata dan bentuk tidak sesuai cetakan. Akibatnya suhu penuangan rendah, bahan baku kurang baik, serta waktu penuangan lama. Nah, kondisi ini menurunkan kualitas dan efisiensi produksi. Untuk mengatasinya digunakan metode Six Sigma dan TRIS untuk menganalisis, memperbaiki, dan mengurangi cacat produk agar kualitas rantai boiler meningkat. Oke, selanjutnya metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini itu ada dua, ada Six Sigma sama TRIS. Six Sigma di sini itu tahap-tahapannya pertama ada define, measure, analyze, improve, dan control. Di mana penggunaan TRIS-nya itu ada di bagian improve, di bagian Six Sigma. Jadi kalau TRIS ini sendiri digunakan pada tahap improve untuk menyesuaikan kontradiksi teknis dan menggunakan matriks kontradiksi dan 40 prinsip inventif. Nah, yang pertama kita melakukan tahap define, yaitu mencari masalah yang terjadi di mana dalam jurnal terdapat produk rantai boiler yang cacat, yaitu diketahui permukaan yang tidak rata ini dikarenakan pada saat proses penuangan cairan logam ke cetakan dan juga temperatur penuangan yang terlalu rendah. Nah, yang kedua karena bentuk produknya tidak sesuai cetakan disebabkan oleh bahan baku logam cair yang digunakan terlalu jelek dan waktu penuangannya yang terlalu lama. Next. Selanjutnya kita melakukan tahap measure di mana menggunakan peta kendali P. Di sini dari hari ke-1 sampai hari ke-22 di mana masih di dalam batas kendali, yaitu dari garis UCL sama LCL-nya, tetapi walaupun masih di dalam batas kendali, rata-rata cacatnya itu masih 12,64%, jadi masih tinggi sehingga diperlukan perbaikan kualitasnya. Untuk tahap yang ketiga, kita ada tahap analyze yang menggunakan metode 5W1H yang dimana mempertimbangkan 4 faktor yang diantaranya yaitu faktor manusia, faktor mesin, faktor material, dan faktor lingkungan. Nah, di sini ada jenisnya. Apa yang menjadi target perbaikan itu maksudnya kuat. Nah, tindakannya itu operator yang kurang teliti dan karyawan baru yang kurang pelatihan. Untuk yang Y-nya, mengapa perlu diperbaiki agar karyawan mengetahui bagaimana pengoperasian proses pereburan dan mengetahui proses penuangan cairan logam. Nah, yang selanjutnya ada faktor dari faktor mesinnya. Apa yang menjadi target perbaikan? Nah, untuk yang menjadi target perbaikan tindakannya yaitu belum ada pengecekan mesin sebelum pemakaian. Nah, yang selanjutnya dan mengapa perlu diperbaiki agar dapat meminimalisir adanya gangguan pada mesin sehingga tidak terjadi cacat produk. Next. Nah, yang untuk tabel ketiga ada dari faktor materialnya. Apa yang menjadi tabel ketiga ada pada faktor materialnya. Jenisnya apa yang menjadi target perbaikannya? Yang menjadi target perbaikannya adalah bahan baku besi bekas dan drum bekas. Nah, untuk yang terakhir ada faktor dari lingkungannya. Apa rencana perbaikan? Rencana perbaikannya itu kurang sirkulasi udara dan bawah. Next. Baik, selanjutnya itu ada tahapan improve. Nah, di sini tuh engineering contradiction yang pertama itu ada keahlian pekerja. Nah, ini improving parameter itu meningkatkan tanggung jawab pengawas. Nah, di sini poinnya 2. Lalu ada worsening parameternya atau produktivitas. Nah, lalu ada engineering contradiction 2 itu bahan baku yang digunakan itu jelek. Jadi improvingnya apa? Meningkatkan tanggung jawab pengawas, yaitu lalu ada worsening parameternya
hasil atau jumlah output yang dihasilkan. Nah, itu poinnya 21. Nah, lalu dari semua engineering contradiction itu kita membuat table kontradiksi, yaitu improving parameter ya. Ada tingkat tanggung jawab pengawas dan juga tingkat dan produktivitas, lalu ada output yang dihasilkan. Nah, di sini ada market contradiction, namun pada jurnal itu tidak dilampirkan table matrix. Next. Lalu ada tahapan kontrol, yaitu dilakukan untuk mengendalikan proses sehingga berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yaitu kepala bagian itu bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan sesering mungkin kepada para pekerjanya. Nah, lalu kepala bagian itu bertanggung jawab juga untuk memeriksa bahan baku yang digunakan dengan cara menyeleksi bahan baku yang baik. Nah, lanjut. Next. Kesimpulannya, dari usulan rekomendasi perbaikan ini, untuk mengurangi faktor dominan penyebab cacat, yaitu dengan mengandalkan pelatihan karyawan setidaknya di awal masuk kerja dan pelatihan rutin minimal 3 kali dalam sebulan dengan waktu yang disepakati, serta membuat SOP baru selain SOP keselamatan pekerja untuk meminimalisir cacat produk. Nah, karena sudah menyampaikan persepsi, selanjutnya kita ke yang paling utama, yaitu kritik jurnal. Yang pertama itu ada kelebihan jurnal. Di sini topiknya relevan dengan dunia industri. Maksud dunia industri itu sesuai dengan PT CV yang tadi, yaitu pembuatan boiler, karena materialnya itu sesuai. Terus ada pendekatan metode yang kuat dan saling melengkapi, yaitu di mana metode TRIS dan Six Sigma itu saling berkaitan. Terus ada data yang digunakan bersifat nyata dan terukur, di mana ya ini pengukuran data dan pengambilan datanya yaitu secara langsung dan nyata. Terus struktur penelitian ini tersusun sistematis, yaitu menggunakan DMIC yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Terus ada yang terakhir memberikan rekomendasi yang praktis dan realistis, yaitu di mana operator di jurnal ini memberikan solusi pada pelatihan operator. Terus ada material yang digunakan lebih diperbaiki atau dicek sebelum digunakan. Next. Setelah kelebihan pasti ada kekurangan, di mana yang pertama itu ruang lingkup penelitian terlalu sempit, yaitu di mana cuma mengambil satu produk doang. Terus juga jangkauan waktu untuk analisisnya cuma jangka waktunya pendek. Terus ada tahap analisis ini belum dijelaskan secara mendalam, di mana tahap yang measurement itu dan grafik-grafik itu tidak terlalu jelas. Terus ada kenapa metode TRIS kurang diperjelas, yaitu di mana tidak ada tabel yang teman saya jelaskan tadi. Terus ada visual hasil analisis masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena belum diimplementasikan pada PT tersebut. Jadi kita nggak tahu nih hasil setelah perbaikan gimana dan sebelum perbaikan gimana. Terus next, selanjutnya ada opini dari kita semua, yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Six Sigma atau DMIC dan TRIS untuk menganalisis serta menyusun perbaikan kualitas produk. Meskipun sistematis dan relevan, penelitian ini belum dijelaskan teknik sampling sebelum menguji tahap kontrol jangka panjang, dan penerapan TRIS masih bersifat deskriptif. Terus juga hasil potensial namun perlu implementasi serta analisis biaya dan efisiensi agar lebih komprehensif, yaitu di mana kit ini dari jurnal ini tuh belum diimplementasikan. Jadi kita nggak tahu tuh setelah perbaikan gimana, apakah biayanya turun atau koefisien atau produk cacatnya jadi nurun. Next. Sekian, terima kasih. Ini dia presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum